Masih Kau beri kesempatan untuk hadir dalam bait-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Itu semata-mata karena kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semata-mata karena anugerah-Mu buat setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, penuhi hati kami dengan rasa terima kasih dan syukur kepada-Mu, sehingga lidah bibir kami pun penuh dengan ucapan-ucapan syukur di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sekiranya di hari-hari yang lalu kami kurang bersyukur kepada-Mu. Tapi kami mulai hari ini mau tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membuka seluruh hidup kami untuk diisi oleh setiap firman-Mu. Lembutkan hati kami dan biarlah setiap firman yang kami dengar, kami mengerti, kami pahami, dan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tolak setiap roh jahat penghulu di udara yang mau mencuri setiap firman yang kami beritakan demi nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mengizinkan Roh Allah saja yang boleh hadir, mengurapi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Ada sebuah kisah tentang seorang yang suci, atau orang Katolik menyebutnya santau. Suatu kali orang suci ini bermimpi, saudara. Bermimpi dibawa ke sorga, tetapi ketika sampai di sorga, di mana di dalamnya penuh dengan emas, saudara. Bahkan lantainya penuh dengan emas. Tetapi di lantai di sorga, dia melihat ada benda yang bergerak-gerak, saudara. Seperti siput. Siput yang berjalan di lantai surga. Lalu orang ini heran. Loh, kenapa di surga kok ada benda semacam ini? Tetapi ketika dalam keheranan ada suara yang mengatakan, "Hai anakku, itu bukan siput, tetapi itu adalah telinga manusia." Dia heran, loh kenapa banyak telinga manusia di sorga? Lalu suara itu menjelaskan, ini adalah orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak suka melakukan. Kemudian kembali nih, dibawa lagi jalan-jalan ke sorga, dan ternyata juga melihat benda yang lain, seperti lintah bergerak-gerak di lantai sorga. Dia heran, kenapa ada benda seperti ini lagi? Kembali ada suara, anakku, itu bukan lintah, tetapi itu adalah lidah manusia. Orang ini adalah orang yang suka mengatakan hal-hal yang manis, tetapi kehidupannya penuh dengan kebobrokan. Jadi hanya lidahnya saja yang masuk surga. Saudara sekalian, ini hanyalah sebuah kisah saudara. Tetapi ada pelajaran rohani yang bisa kita pelajari. Bahwa Tuhan mau kita bukan hanya pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Buah nangka, buah mangga. Saya berdoa semuanya masuk surga. Amin. Bukan hanya lidahnya, bukan hanya telinganya, tapi roh, jiwa, dan tubuh kita. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita, saudara, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah menjadi kaya di dalam kerajaan surga, atau menjadi kaya secara rohani. Kita akan baca dari kitab Korintus, saudara. Kitab Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya
oleh karena kemiskinannya. Kalimat terakhir di situ dikatakan, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan Yesus. Saudara, Tuhan rindu dan Tuhan berkehendak supaya masing-masing kita menjadi orang-orang yang kaya. Amin, saudara. Tapi kaya secara rohani, saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau menjadi orang yang kaya secara jasmani, kaya secara materi, puji Tuhan, saudara. Tetapi ayat ini lebih berbicara tentang kaya secara rohani, kaya di dalam kerajaannya, kaya di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara menjadi kaya secara rohani atau kaya dalam kerajaan sorga, itu bukan pilihan. Tetapi itu adalah keharusan. Artinya Tuhan mau itu menjadi keputusan setiap kita. Kita harus memutuskan, saya harus menjadi orang kaya. Mari sama-sama katakan, saudara, saya harus menjadi orang kaya. Sekali lagi katakan. Puji Tuhan, saudara. Soalnya kalau kita tidak menjadi orang kaya secara rohani, berarti kita telah membuat kemiskinan Tuhan Yesus sia-sia. Di situ dikatakan bahwa Yesus telah miskin, saudara sekalian. Menjadi miskin. Yesus memang menjadi miskin, saudara. Kalau kita lihat, mulai dari kelahiran sampai dengan kematiannya, di sana menunjukkan bahwa Yesus miskin. Lahirnya di mana, saudara? Bukan di rumah sakit bersalin yang mewah. Tapi lahir, Alkitab mengatakan bayinya ditaruh di palungan, tempat di mana domba-domba makan. Lahir di tempat yang bau, yang pengap, saudara, yang pesing tentunya. Karena di situ adalah tempat di mana domba-domba biasa tinggal, binatang biasa tinggal. Bahkan ketika dia menjalani hidup, dia tidak lahir di tengah raja, dia tidak lahir di istana, dia tidak lahir dari seorang pengusaha. Tapi Alkitab mengatakan dia lahir di mana bapaknya apa, saudara? Tukang kayu. Ingat, bukan pengusaha kayu. Tukang kayu, buruh kayu. Bahkan Alkitab juga mengatakan Yesus sendiri adalah tukang kayu sebelum dia melayani. Bahkan di dalam pelayanannya, saudara, Yesus juga berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain dengan kaki, saudara. Padahal saat itu sudah banyak kuda, ada unta juga, tapi dia lebih suka memilih jalan kaki. Mungkin ngirit biaya, saudara. Bahkan ketika Yesus mati, dia tidak dikubur di kuburnya sendiri. Sekarang banyak orang yang kaya khususnya sudah mempersiapkan tempat pemakamannya karena punya duit. Sudah booking buat rumah peristirahatan sementara, saudara. Jadi kalau kuburan itu bukan peristirahatan terakhir, bukan, saudara, sementara, karena suatu saat akan dibangkitkan. Orang sudah mempersiapkan yang punya uang, saudara. Tapi Yesus enggak mempersiapkan sehingga dia dikubur di mana? Di kuburnya orang lain yang bernama Yusuf Arimatea yang adalah orang kaya. Dia sebenarnya menyiapkan kuburnya bagi dirinya, tapi kuburnya diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus mulai dari lahir sampai mati miskin. Secara jasmani miskin, bahkan secara rohani hidupnya juga mau dibatasi. Dia tidak bisa mahadir. Bahkan kemahatauannya juga mau dibatasi. Sehingga dia mengatakan mengenai kedatangannya yang kedua, dia sendiri enggak tahu pada saat di dunia. Tapi sekarang tentunya Tuhan Yesus sudah tahu kapan dia datang. Jadi saudara, Yesus menjadi miskin dengan suatu tujuan. Apa, saudara? Alkitab mengatakan apa? Supaya apa?
Kita menjadi kaya oleh kemiskinan Yesus. Jadi kalau ternyata kita tidak menjadi kaya secara rohani, berarti kita telah membuat kematian Yesus, kemiskinan Yesus itu sia-sia, saudara. Oleh sebab itu, menjadi kaya secara rohani harus menjadi keputusan setiap kita. Setiap orang Kristen harus kaya secara rohani. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana kita boleh menjadi orang yang kaya secara rohani atau kaya di dalam kerajaannya? Yang pertama, saudara, kita harus mengenal yang namanya kasih karunia Tuhan. Di situ dikatakan, saudara, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita boleh menjadi kaya secara rohani? Yang pertama, kenali. Ada enggak poinnya di sini? Halaman berikutnya. Udah tulis belum di situ? Nah, iya. Mengenal kasih karunia Tuhan kita, saudara. Apa sih yang disebut dengan mengenal? Ya, lanjut. Ada? Udah dikirim di situ? Udah masuk? Nah, kata mengenal, saudara, itu berbeda dengan tahu. Ya. Saya percaya setiap kita itu tahu presiden kita. Siapa presiden kita, Bapak Ibu? Pak Jokowi. Tapi saya yakin 100% kita tidak ada yang kenal Pak Jokowi. Kita tahu Pak Jokowi presiden kita. 2 periode dan tahun depan akan berakhir. Tapi kita tidak mengenal Pak Jokowi. Apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang dia tidak sukai. Tidurnya ngorok apa enggak, kita enggak tahu, saudara. Karena enggak pernah tidur dengan Pak Jokowi. Nah, kata mengenal itu artinya mengalami pengalaman, saudara. Pengalaman secara pribadi. Oleh karena perjumpaan secara pribadi. Ya, itu kata mengenal. Jadi bukan hanya sekedar tahu siapa dia, tapi kita pernah bertemu, kita pernah mengalami pengalaman secara pribadi dengan orang di mana kita kenal. Melalui apa? Melalui pergaulan. Sehingga kita tahu. Saudara, saya kenal istri saya. Karena setiap hari saya bertemu dengan istri saya. Saya tahu tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, suka makan apa, yang tidak disukai apa. Ya, tahu kenapa? Karena pergaulan. Tapi saya percaya saudara tidak ada yang tahu istri saya. Maksudnya enggak ada yang kenal. Kalau tahu pasti tahu, saudara ya. Tapi enggak ada yang kenal. Yang kenal ya saya dengan anak-anak saya tentunya. Tapi mengenal kasih karunia artinya dia sudah mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia bahasa Yunaninya charis atau charin. Artinya itu adalah anugerah, kemurahan, kebaikan. Ya. Menerima kasih karunia berarti apa? Menerima kemurahan, menerima kebaikan, menerima anugerah yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tapi kita terima. Jadi kita sebenarnya sudah mengenal kasih karunia dan menerima kasih karunia itu. Kapan kita terima kasih karunia itu, saudara? Ketika kita percaya kepada Yesus. Di sanalah kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kita. Efesus 2 mulai ayat 8,
Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh kasih karunia, oleh iman saudara. Kita terima kasih karunia. Ketika kita beriman kepada Yesus, kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kita. Yang pertama kita mengatakan ketika kita betul-betul memiliki iman yang sejati, kita diselamatkan. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita menjadi tempat tinggal Allah, menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Kita bisa langsung berhubungan dengan Allah yang adalah Bapa kita. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu Tuhan mau kita betul-betul alami dalam hidup kita. Mengalami kasih karunia Allah berarti kita betul-betul itu menjadi bagian dalam hidup kita. Mengalami Yesus artinya dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia merasakan kasih Yesus dalam hidupnya. Merasakan anugerah Yesus dalam hidupnya. Bukan hanya tahu bahwa Yesus Tuhan, tapi dia mengalami ketuhanan Yesus. Bukan hanya tahu bahwa Yesus Maha Kuasa, tapi dia mengalami dan merasakan kuasa Yesus dalam hidupnya. Mengalami mujizat di dalam hidupnya. Saya percaya orang yang mengenal kasih karunia, orang yang memiliki iman yang sejati kepada Yesus, hidupnya penuh dengan mujizat. Amin saudara. Siapa di antara saudara yang belum pernah mengalami mujizat, angkat tangan coba. Saya katakan yang belum. Nah sekarang dibalik coba. Siapa yang pernah mengalami mujizat? Kok enggak semua angkat tangan? Saudara, saya percaya setiap kita pernah mengalami mujizat. Tapi sebenarnya mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya secara pribadi. Karena pada saat itulah saudara, keselamatan menjadi bagian dalam hidup kita. Karena keselamatan itu sebenarnya mujizat terbesar yang boleh kita terima. Yang kedua, kita terima Roh Kudus, itu juga mujizat yang luar biasa. Di mana Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita ada. Itu sebenarnya karunia dan mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Jadi mujizat terbesar saudara bukan buta melihat, lumpuh berjalan. Enggak ada gunanya saudara kalau buta melihat, lumpuh berjalan tapi enggak beriman kepada Yesus. Surga tetap tertutup. Tetapi ketika kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka di sanalah surga terbuka bagi kita. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita boleh menjadi kaya di dalam kerajaannya? Yang pertama, kenal betul apa itu yang namanya kasih karunia. Mengenal tadi bahasa Yunani ginosko, itu bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul mengalami pengalaman bersama dengan Yesus, pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus, pengalaman hidup bersama dengan Bapa Surgawi, mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang hari ini butuh mujizat? Saudara angkat tangan. Lagi butuh mujizat, butuh saudara. Tahu enggak? Kalau butuh mujizat, berarti harus diawali dengan masalah. Amin saudara. Tidak ada masalah, ya tidak ada mujizat. Semakin besar masalah, semakin besar mujizatnya. Siapa yang mau mengalami mujizat yang besar? Masalahnya juga besar saudara. Tapi syaratnya kalau mau mengalami mujizat ketika ada masalah, mulutnya harus banyak ditutup saudara. Kalau mau dibuka, bukalah kepada Tuhan, jangan buka kepada orang lain. Ya, harus banyak nutup mulut, tapi lebih baik memandang ke atas. Kalau mau dibuka, bukalah perkataan iman, saudara. Ya, kan kadang-kadang kalau orang lagi ngadepi masalah, buka mulut biasanya apa yang diucapkan saudara? Suka nodong sana, gara-gara si itu, gara-gara si ini, aku ngalami masalah seperti ini, kadang-kadang gitu ta. Nah itu gak bakal terima mujizat, tapi orang yang terima mujizat ketika ada masalah, dia mau datang kepada Tuhan dengan iman, dia mau memperkatakan iman,
dia mau hidup dalam kesetiaan di tengah masalah, persoalan. Dia tahu bahwa yang namanya masalah pasti akan berakhir, saudara. Yang namanya langit tidak selalu mendung. Langit tidak selalu malam, saudara. Hari tidak selalu malam. Pasti akan datang fajar, pasti akan datang siang. Demikian juga masalah juga seperti itu. Kalau kita ada masalah, tidak selalu masalah itu akan terus menggerogoti kita. Walaupun masalah selalu ada, saudara. Tapi masalah yang sama tidak akan terus menggerogoti kita. Masalah yang sama Tuhan kasih batas waktu, tapi yang jelas Tuhan mau melihat iman dan kesetiaan kita. Semakin kita beriman dan setia terus, masalah semakin cepat selesai. Tuhan punya batas waktu. Yang membuat masalah enggak selesai biasanya karena kita suka cari jalan sendiri, kita cari strategi sendiri. Bahkan kita mungkin enggak mau bertobat hati kita, itu yang membuat masalah seringkali diperpanjang, saudara. Ya, tapi Tuhan sebenarnya punya batas waktu. Ketika Tuhan mengizinkan seorang hadapi masalah, Tuhan sudah dalam pikiran Tuhan sudah ada batas waktu. Pokoknya orang ini saya kasih masalah sekian hari, misalnya, atau sekian bulan. Kalau orang ini setia, sudah saatnya masalah selesai, di situ terima mujizat. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama bagaimana kita kaya di dalam Tuhan. Apa saudara yang pertama? Mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengaruniakan hal yang dasar dalam hidup kita. Tuhan Yesus lahir buat kita, mati buat kita, hidup buat kita, tinggalkan sorga buat kita, dia miskin buat kita. Supaya kita menjadi orang yang kaya. Kaya secara rohani artinya tadi punya hubungan yang manis dengan Tuhan, itu adalah kekayaan rohani. Punya iman yang semakin bertumbuh, itulah kekayaan rohani. Punya kasih yang semakin bertambah, itulah kekayaan rohani, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semangat semakin meningkat, itulah kekayaan rohani kita. Jadi itu yang pertama saudara sekalian. Bagaimana kita kaya secara rohani, kenali betul kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita kaya secara rohani, yang kedua adalah cari dan pikirkanlah perkara di atas. Ayatnya ditulis apa enggak di situ? Ya, coba tampilkan. Dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang pertama di situ, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian ayat berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi bagaimana kita kaya dalam kerajaan surga, saudara? Cari perkara yang di atas dan pikirkan perkara yang di atas. Yang di atas di mana Kristus ada, di mana Kristus sedang duduk di sebelah kanan Allah. Perkara yang di atas. Perkara di atas berarti perkara apa saudara? Itu berbicara tentang kehendak Allah. Berbicara tentang rencana Allah. Berbicara tentang hati Allah. Berbicara tentang surga saudara. Kira-kira menurut Bapak Ibu, surga letaknya di mana? Kira-kira surga letaknya di mana? Ketika Yesus meninggalkan dunia ini, dia ke surga, dia perginya kemana? Berarti kira-kira surga di mana? Di atas ya, ya gampang saja begitu saudara. Makanya enggak ada istilah turun ke surga. Kalau ke surga berarti naik. Ya berarti surga ada di atas kita paling enggak saudara ya.
Karena ketika Yesus meninggalkan dunia ini ke surga, dia naik saudara. Ya. Nanti ketika dia turun yang kedua kali, datang kedua kali juga turun dari surga bersama dengan malaikat dan juga bersama dengan orang-orang tentunya yang selama ini setia dan mendampinginya. Jadi Bapak Ibu yang kedua adalah carilah. Apa yang dicari? Alkitab mengatakan di dalam Matius saudara, Matius pasal 6 ayat 33 di sana dikatakan tetapi carilah. Nah, carilah perkara di atas, cari apa? Di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau kita memang hidup di bumi saudara, ya, hidup di dunia ini. Tapi Tuhan mau supaya hati kita, pikiran kita, pencarian kita, supaya ada prioritas. Kita memang hidup di dunia ini, tapi hidup itu harus punya prioritas. Dan Tuhan mau prioritas dalam hidup kita apa? Di situ dikatakan dahulu. Artinya ada sesuatu yang diutamakan, didahulukan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berarti bicara tentang suasana di mana Allah, kehendak Allah itu menjadi yang pertama dan terutama. Kehendak Allah itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Dan kebenarannya. Kebenaran dari kerajaan Allah itu berbicara tentang apa yang ada dalam hatinya Tuhan, apa yang ada dalam pikiran Tuhan, apa yang ada pada kehendak Tuhan, itu yang dicari. Tuhan mau meskipun kita di bumi saudara, supaya hidup kita itu punya prioritas, mendahulukan apa? Kerajaan Allah, kebenaran Allah dalam hidup kita. Maka bonusnya di situ dikatakan apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal-hal yang bersifat kebutuhan di dunia ini, sandang, pangan, papan itu adalah apa saudara? Bonus. Bonus saudara. Cuma kadang-kadang orang itu fokusnya kepada bonusnya. Cari bonusnya dulu. Ya. Yang dikejar bonusnya dulu. Tapi di sini enggak ada, saudara. Makanya ada orang punya konsep gini, nantilah. Kalau usahaku sudah sukses, kalau pekerjaanku sudah lancar, nanti saya baru aktif ke gereja. Nanti saya baru melayani. Berarti dia cari bonusnya dulu. Kerajaan Allah, kebenaran Tuhan belakangan. Biasanya kalau orang seperti ini malah enggak sukses-sukses saudara. Biasanya masalahnya semakin banyak. Makanya yang kedua saudara selain carilah, maka yang kedua apa? Di situ dikatakan pikirkanlah. Ayat berikutnya tadi, pikirkanlah perkara yang di atas. Kembali kepada Kolose pasal 2 Kolose 3 ayat 2 di situ dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dari yang pertama cari, berarti menggunakan kekuatan kita, menggunakan tenaga kita, menggunakan energi kita untuk mendahulukan kerajaan Allah. Yang kedua, pikiran. Saudara, pikiran kita itu sebenarnya tempat peperangan, saudara. Ya. Makanya Tuhan minta supaya pikiran kita diarahkan ke atas, perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Ini bukan dalam arti kita enggak memikirkan perkara-perkara di bumi, saudara. Ini berbicara mengenai prioritas gitu, saudara. Ya,
Kalau kita mau menjadi orang yang kaya dalam kerajaan surga, berarti kita harus punya prioritas dalam kehidupan. Kehendak Allah harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Perkara di atas itu harus menjadi prioritas. Kalau kita mau kaya di dalam Tuhan. Kalau kita mau kaya di dalam kerajaan surga. Kalau kita mau kaya secara rohani, maka hal-hal rohani, hal-hal yang surga, berkaitan dengan surga supaya menjadi prioritas. Meskipun kita hidup di bumi. Ketika hal-hal yang surga, kebenaran, kehendak Allah menjadi prioritas, maka hal yang di bumi itu menjadi bonus. Tuhan sediakan. Tapi kalau yang di bumi menjadi prioritas, ini biasanya justru menjadi penghalang di mana orang itu malah tidak kaya di dalam kerajaan sorga. Kalau orang pikirannya hanya ke bawah, saudara, hanya nunduk ke bawah, itu justru bahaya, saudara. Coba kita baca Amsal 12 ayat 25. Ya, tunjukkan Amsal 12 ayat 25. Di situ dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Saudara, apa sih yang membuat orang itu penuh dengan kekhawatiran? Biasanya karena pikirannya penuh dengan keinginan-keinginan yang sifatnya kebutuhan di dunia ini. Orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran berarti dia dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang sifatnya kebutuhan materi, kebutuhan di dunia ini. Kebutuhan di dunia ini menjadi prioritas utama. Makanya di situ dikatakan ketika kalau orang bungkuk kayak apa, saudara? Kira-kira orang bungkuk itu melihat ke atas apa melihat ke bawah? Ya, nggak ada orang bungkuk, kan nggak bisa, pasti orang bungkuk lihatnya ke bawah gitu lah. Biasanya kalau orang khawatir, kekhawatiran dalam hati kan gini, urungan angsuran priwe, sekolah anak-anak belum bayar, apalagi ini sebentar lagi mau naik kelas, sudah naik kelas, mau sekolah yang baru, kuliah sudah, umah turung duwe, macam-macam saudara, penuh dengan kekhawatiran. Nah, kalau kekhawatirannya nggak diselesaikan, saudara, yang tadinya tegak gini, saking banyaknya hati, lama-lama bisa gini, saudara. Makanya di situ dikatakan apa? Kekhawatiran dalam hati, apa? Membungkukan, bikin bungkuk, saudara. Ya, kekhawatiran dalam hal-hal tertentu itu manusiawi, saudara. Wajar. Tinggal 3 hari lagi itu ngangsur. Tapi kok nggak ada tanda-tanda, misalnya, saudara. Ya, kadang-kadang khawatir. Ya. Nah, masalah seperti ini semua orang, ya tentunya orang yang bukan orang konglomerat, ya. Mungkin kita sering menghadapi, apalagi orang yang banyak berurusan dengan bank. Ya. Tapi saudara, pengalaman saya, jadi walaupun pendeta juga urusan dengan bank, saudara, ya, urusan dengan angsuran. Sama, saudara, karena kebutuhan pendeta, kebutuhan jemaat sama. Jemaat butuh makan, pendeta butuh makan. Jemaat bayar listrik, pendeta bayar listrik. Jemaat butuh bensin, pendeta butuh bensin. Jemaat butuh rumah, pendeta juga butuh rumah. Jemaat butuh kendaraan, motor, mobil. Jemaat butuh motor, mobil, pendeta juga butuh. Dan ada kalanya bisa didapat ketika berurusan dengan apa, saudara? Dengan bank, saudara, ya. Dengan bank. Jadi ketika tadi biasanya tinggal berapa hari kok belum ada. Nah, di sanalah ujian iman, saudara. Ya. Kita mau lari kemana? Tapi percayalah, saudara, kalau kita betul-betul
meyakini bahwa kita tadi alami kasih karunia Tuhan. Makanya ketika ada masalah, ada persoalan, ya, kalau itu mulut lebih baik ditutup. Kalau mau ngomong, ngomong sama Tuhan saja, paling aman saudara. Ya. Kalau mau nangis, nangislah sama Tuhan. Kalau mau curhat, curhatlah sama Tuhan. Nanti di sanalah kenal yang namanya kasih karunia Tuhan. Kenal yang namanya mujizat saudara. Kalau bicara mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan itu bisa datang dari mana-mana. Dari kanan, kiri, depan, belakang, dari atas, dari bawah saudara. Dari mana-mana Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Kalau kita masih punya strategi dalam pikiran kita, oh nanti kalau saya gini, biasanya malah bikin pusing sendiri. Artinya kita belum angkat tangan, masih punya strategi ngatasi gini-gini saudara. Tapi kalau kita sudah enggak punya strategi apa-apa, udahlah pasrah Tuhan, saya angkat tangan. Maka di sanalah Tuhan turun tangan, amin saudara. Ya, kalau kita mau Tuhan turun tangan, ya kita harus angkat tangan pasrah. Enggak ada tempat orang siapa aja yang tempat berharap kecuali Tuhan yang menjadi harapan kita. Maka di sanalah kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, itu harus dialami oleh setiap kita. Mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Kembali tadi saudara bahwa bagaimana kita kaya di dalam kerajaan sorga. Nah kita akan baca ayat dari kitab Matius. Jadi tadi kalau kita punya khawatir harus diatasi saudara. Alkitab mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Pegang itu saudara. Ada khawatir, serahkan sama Tuhan. Ada khawatir, serahkan sama Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran terus. Itu bikin penyakit. Makanya Alkitab Amsal tadi mengatakan kekhawatiran dalam hati membungkukan. Artinya kalau kekhawatiran itu dibiarkan, itu bikin, saudara, bikin sakit saudara. Nah kalau orang bungkuk terus banyak yang sakit. Tulangnya sakit, apanya jadi sakit, darahnya nggak lancar saudara. Jadi bagaimana saudara kita kaya dalam Tuhan, kita akan baca dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-6. Bukan pasal yang ke-6. Ya betul, Matius 6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengah dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya apa sih saudara? Apakah Tuhan melarang kita nabung? Bukan saudara. Artinya tadi fokus hidup kita, prioritas hidup kita, ya, jangan fokus di bumi ini. Kalau kita mau mengumpulkan harta, tempat yang sebenarnya bukan di bumi ini. Kalau mau investasi yang enggak salah kita investasi di dunia ya, kalau diberkati secara jasmani puji Tuhan. Tetapi ada yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita, yaitu investasi dalam kerajaan surga. Kenapa kok kalau investasi di dunia ini supaya enggak menjadi prioritas, ada dampaknya di situ. Di bumi ngengah dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, beberapa waktu yang lalu kan banyak berkaitan dengan yang namanya investasi apa saudara? Bodong. Tapi saya percaya tidak ada jemaat Sokaraja yang jadi korban investasi bodong. Amin. Biasanya orang yang masuk dalam investasi itu karena dipenuhi ingin cepat kaya saudara. Ingin cepat kaya, ingin hartanya
cepat, banyak, saudara. Tapi saya berdoa di sini tidak ada. Nah, investasi di dunia banyak bodongnya, saudara. Bahkan nyimpen di bank pun bukan bertambah, tapi bisa berkurang. Kalau yang disimpan uangnya sedikit. Iya tak? Nyimpen uang sedikit kira-kira bertambah apa berkurang? Berkurang buat pajak ini. Kalau nyimpen uang banyak juga bisa hilang. Bisa hilang, saudara. Walaupun mungkin bank nampaknya luar biasa, kalau udah urusan di bumi itu bisa bangkrut, saudara. Apalagi sekarang di Eropa banyak bank-bank yang usianya ratusan tahun sudah mulai bangkrut. Artinya Tuhan mau kalau kita mau investasi, enggak salah investasi di dunia, tapi ada bahayanya. Makanya di dalam ayat 20 Tuhan katakan apa? Di situ dikatakan ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah harta di surga. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini berapa saudara? Uang 50.000. Kalau buat makan, kira-kira dalam sekejap bisa habis, ya kan? Uang 50.000 dalam sekejap itu bisa habis, bisa hilang. Kalau buat makan, bisa hilang ya? Hilang kan? Tapi kalau uang itu ditabur, ya, uang itu ditabur, uang itu akan bisa balik. Uang itu bisa balik, saudara. Ya, bukan hanya balik. Uang itu bukan hanya balik, saudara. Ya. Bentar, uang itu malah bisa bertambah. Coba ini 50.000. Uang itu bisa bertambah. Cari lagi ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, saudara. Nah, ini dia. Nah, yang tadi mana? Oh, ini juga nih ya. Nah, kalau tadi buat makan bisa langsung habis, tapi kalau ditabur itu bisa bertambah. Saudara mau pilih mana? Ya. Kalau dimakan ya nggak salah buat makan. Tapi kalau buat makan terus ya habis terus. Tapi kalau ditabur buat kerajaan surga, kita lepaskan kembali, saudara, ini taruh dulu, kita hilangkan lagi bisa nggak? Ah, hilang lagi. Kira-kira kemana uangnya? Di surga, saudara. Iya, uangnya di surga. Ini bukan sulap, saudara, itu hanya ilustrasi saja ya. Jadi Tuhan mau kalau kita punya uang, jangan langsung dihabisin buat kebutuhan perut. Tuhan mau kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya. Mungkin ada yang mengatakan, wah saya orang miskin. Uang saya nggak banyak, jadi saya nggak bisa nabur duit. Saudara, justru kalau kita lihat Alkitab, persembahan terbesar yang pernah diberikan manusia bukan oleh orang kaya, tetapi oleh orang yang justru sangat miskin. Siapa? Janda miskin. Sudah janda miskin lagi. Tapi dia mau memberikan karena dia tahu bahwa hidup ini bukan hanya di bumi ini.
Dia mau punya komitmen bahwa dia harus punya harta di surga. Jadi nyimpen harta di surga kalau bukan dengan materi bisa dengan cara lain, saudara. Apa? Iman kita. Kasih kita. Iman kita. Perbuatan baik kita. Ada kalanya kita tidak bisa menghindari hidup dalam kekurangan. Tapi jangan sampai kekurangan iman. Amin, saudara. Ada kalanya kita tidak bisa menghindari hidup dalam kemiskinan. Saudara udah berjuang tapi rasanya tetap miskin. Tapi jangan sampai menjadi orang yang miskin kasih. Miskin iman. Miskin hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai saudara, kita boleh miskin di dunia, tapi kita harus kaya di surga. Puji Tuhan. Kalau kita di bumi kaya, di surga juga kaya. Tapi kalau kita nggak bisa kaya secara jasmani di dunia ini, biarlah setiap kita bisa menjadi kaya secara rohani. Walaupun Bill Gates mengatakan gini, saudara. Kita tidak salah terlahir sebagai orang miskin, maksudnya secara jasmani. Tetapi ketika orang mati dalam kemiskinan, pasti ada yang salah. Itu kata Bill Gates, saudara. Gak salah lahir sebagai orang miskin. Tapi kalau mati dalam kemiskinan, pasti ada yang salah, kata Bill Gates. Tapi hari ini saya mau katakan, kita gak salah lahir sebagai orang yang miskin jasmani. Tapi kalau kita miskin rohani ketika meninggalkan dunia ini, kita bukan hanya salah, itu tragis. Jadi setiap kita harus menjadi orang yang kaya secara rohani. Amin Bapak Ibu. Kembali katakan kepada kanan kirinya, aku harus kaya secara rohani. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau naikkan pujian, kita akhiri ibadah kita. Kita mau naikkan pujian Tuhan yang tak terbatas. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Jikau Tuhan yang tak terbatas, kuasanya nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Kembali katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus
Yesus. Ku dapat jawaban. Jemaat saja naikkan pujian ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus. Yesus. Ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah jawaban hidup kami. Oh Yesus. Dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyata dan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Terjadi bagiku. Biarlah musik saja dengan lembut. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Tuhan Yesus, benar Tuhan. Kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Bagi saudara yang hari-hari ini butuh mujizat Tuhan, katakan dengan jujur, angkat tangan-Mu Tuhan. Hanya daripada-Mu lah datang pertolongan. Hanya daripada-Mu lah datang kekuatan, kemenangan. Hanya daripada-Mu lah aku boleh mengalami mujizat. Oh Jesus. Oh, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Puji Kau, Puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyata bagi hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi dalam Yesus pasti ada mujizat. Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi dalam bagiku. Yesus, dalam Yesus Pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu, glory hanya bagi-Mu. Yesus, terima kasih ya Yesus. Syukur
syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Engkau nyatakan buat setiap kami. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami hidup dalam firman-Mu. Bukan hanya kami dengar, tapi menjadi bagian dalam hidup kami. Bukan hanya ada dalam perkataan kami, tapi itu menjadi perbuatan dalam hidup kami. Kau berkati setiap anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Jikalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang kekurangan dicukupkan. Yang menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya dikuatkan, dihiburkan dan diberi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ketika mereka pulang, mereka membawa berkat-berkat surgawi. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Abednego Tuhan, dengan ibu yang sedang melayani Engkau di Kombol Harjo. Tuhan berkati dimanapun hamba-Mu ini berada, pakai menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Kau terus berkati bait-Mu tempat ini dengan seluruh jemaat-Nya, senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu, tengadahkan wajah-Mu untuk menerima berkat yang dari Allah. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus, senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupan-Mu secara pribadi, atas keluarga-Mu, atas anak-anak-Mu, atas anak saudara-Mu, usaha-Mu, pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, studi-Mu, masa depan-Mu. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut ke mercy, seperti gunung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.